Ada faktor-faktor ini yang sudah menunjukkan gejala proses pemerintahan Pak Harto akan kelihatan gejala otoriter. Kalau bilang otoriter atau semena-mena, ya buat apa ada pemilu setiap 5 tahun. Dan Pak Harto menurut gue sih hebat gitu, pemimpin yang hebat, yang karismatis, bahkan setelah tidak menjabat pun masih karismatik gitu ya. Memang itu pemerintahan otoriter, Anda mau menyebutkannya itu demokrasi. Jelas itu bukan pemerintahan demokrasi. Otoriter itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis. Dalam hasil riset SMRC, mayoritas publik menilai bahwa pemerintahan Soeharto bersifat diktator. Ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan di zaman itu ya. Bahkan setelah tidak menjabat pun masih karismatik gitu ya. Lo melihat seorang Presiden Soeharto korup, nepotisme, pelanggar HAM, tapi kemudian lo bisa dekat dengan orang yang juga punya image yang dekat dengan apa yang lo kritik selama Nah, kan kemudian akhirnya bergaul dong. Waktu itu nggak pernah minta sih. Waktu itu ada yang mengusulkan ya, mungkin Mbak Tutut kalau nggak salah jadi anggota MPR. Itulah kepandaian para politikus. Hati-hati, saya titip ini hati-hati. Termasuk ketemu dengan Pak Harto juga. Ya direkrut lah mungkin ya untuk menjadi anggota MPR. Bahkan belakangan wawancara Pak Harto juga. Tahun 97 dijadiin anggota MPR. Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo. atau lo sebenarnya Intel Orde Baru yang disusukan di UI? Malah ada Intel Orde Baru, ngarang aja. Politisi Partai Gerindra, Fadlizon, menilai rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, lebih represif dibandingkan dengan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Awalnya Fadlizon mengungkapkan ada perubahan orientasi yang luar biasa dari Orde Lama ke Orde Baru. Menurut Fadlizon, orientasi dari Orde Lama menetapkan politik sebagai panglima pembangunan, sementara orientasi Orde Baru menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan. Hal itu diungkapkan Fadlizon dalam sebuah diskusi dengan ahli hukum tata negara Refli Harun melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 24 Desember 2021. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan, kata Fadlizon. Saya berpendapat begini, memang ada perubahan orientasi yang luar biasa kan, dari Orde Lama yang tadinya menempatkan politik sebagai panglima, kepada Orde Baru yang menempatkan ekonomi sebagai panglima pembangunan gitu. Kalau Soeharto bangun jalan, berikutnya kita tahu bahwa di ujung jalan sana ada bisnis anaknya. Kalau dia bangun jalan ke sana, di ujung sana ada tambang anak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan, prestasi yang dibangun rezim Soeharto harus diakui sebagai hal yang hebat. Menurutnya, pada masa Orde Baru, Indonesia yang dilanda inflasi hingga ratusan persen dan pertumbuhan yang minus berhasil diatasi sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik. Begini, setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Kemiskinan absolut turun dari 60% ke 14%. Anda ini baca sejarah atau baca buku atau apa? Ekonom Stiglitz saja, pemenang hadiah Nobel, mengatakan itu. Anda ini referensinya apa? Kita akan kembali sesaat lagi. Gitu, jangan hanya jawab tapi nggak ada fakta yang kau sampaikan mana? Dia mengatakan rezim Orde Baru juga tidak terlepas dari penilaian negatif. Pasalnya di era Soeharto, kebebasan demokrasi dibatasi. Zaman Orba memang ada minusnya, itu hak-hak demokrasi dibatasi. Sipil dan politik, kebebasan pers, hak untuk membuat partai dan hak berbicara, dan sebagainya, ujarnya. Kendati demikian, Fadlizon menilai rezim Soeharto tidak bisa dibandingkan dengan rezim Soekarno. Fadlizon mengatakan, dari berbagai literatur yang dibacanya, era Soekarno lebih ganas, terutama Partai Komunis Indonesia, yang ganasnya tidak lagi verbal, melainkan menggunakan fisik. Menurutnya, di era Orde Lama, buku-buku yang dianggap kontrarevolusioner dibakar di Universitas Indonesia atau UI, termasuk orang yang tidak dianggap sejalan dengan pemerintahan akan dikeluarkan.
Selain itu, dia mengatakan antara rezim Orde Lama dengan Orde Baru memang represif. Namun, dia menilai rezim Soekarno jauh lebih represif dibandingkan rezim Soeharto. Jadi, menurut saya, kalau boleh dibilang dua-duanya dianggap represif, di awal-awal gitu ya. Tapi di Orde Lama mungkin lebih represif, ungkapnya. Jadi menurut saya, kalau boleh dibilang, dua-duanya mungkin agak dianggap represif di awal-awal gitu ya. Tetapi Orde Lama mungkin lebih represif. Orde Lama mungkin lebih represif. Kita harus melihat bahwa Pak Harto itu resmi menjadi presiden tahun 68 lewat sidang MPR. Sebelumnya, pengaruh kekuasaan beliau juga sudah ada. Tetapi kan Presiden Soekarno masih hidup, masih berkuasa. Prakteknya bisa lain. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti itu. Tetapi itu menurut saya nggak bisa dibandingkan dengan di zaman Bung Karno. Kalau saya baca literatur dan cerita-cerita orang gitu ganas, terutama PKI ya. PKI itu keganasannya itu sampai fisik. Jadi bukan hanya verbal, bukan verbal violence. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84. Ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Saya tahu Soeharto membunuh 3 juta rakyat, bukan 2 juta dia, 3 juta. Ini kata Sarwoedi pada saya. Kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Rekonsiliasi, iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Diterbitkannya surat perintah 11 Maret tahun 1966, 51 tahun yang lalu adalah merupakan tonggak sejarah dimulainya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Dengan super smart itulah sebenarnya Soeharto merangkak dan berjalan dengan cukup cepat untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk bangsa ini. Suatu bangsa yang berdemokrasi, tingkat peradaban demokrasinya, politiknya sudah berada pada tingkat demokrasi, dia tidak akan bisa diatur oleh pemerintahan otoriter. Kemudian SMRC juga meneliti tren demokrasi Soeharto, SBY, dan Jokowi. Hasilnya, 56% responden menilai Soeharto diktator, 33% menilai Soeharto demokratis, 11% responden lain yang menyatakan tidak tahu. Ini kata otoriter di sini tidak harus ditafsirkan itu hujatan. Itu adalah kenyataan. Memori paling kuat kekerasan negara terhadap rakyatnya, kekerasan negara terhadap kita mahasiswa saat itu, dan itu tidak bisa dilepaskan ya, rangkaian penculikan sebelumnya sampai kemudian kita mau ditembak semuanya di dalam gerbang dalam gedung DPR ya, hari demi hari saat itu diisi dengan kekerasan demi kekerasan. Lo melihat seorang Presiden Soeharto korup, nepotisme, pelanggar HAM, tapi kemudian lo bisa dekat dengan orang yang juga punya image yang dekat dengan apa yang lo kritik selama. Nah, kan kemudian akhirnya bergaul dong. Ya ternyata nggak seperti yang dibayangkan di zaman itu ya. Dan Pak Harto menurut gue sih hebat gitu, pemimpin yang hebat. So, kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Selama lebih dari 32 tahun beliau memberikan dharma baktinya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun negeri, bangsa, dan rakyat yang sangat beliau cintai. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Dan pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. 32 tahun NU dipinggirkan. Yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Mungkin ini yang dikatakan oleh Bapak sebelum beliau lengser, bahwa
sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibumu buat untuk bangsa ini. Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Pak Harto itu mengajak kita, mendakwai kita supaya kaya, dicontohkan beliau. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah itu. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. Ketika NU ikut tahun 71, ikut pemilu, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu.